Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi, masih pada topik bagaimana kita menghitung gaya dalam pada satu titik, ya, pada sebuah BIM. Namun sebelum kita mulai, saya ingin melakukan sedikit koreksi dari sesi sebelumnya. Di sini saat perhitungan gaya normal, di sini saya terlupa untuk menuliskan tanda negatif, ya. Jadi artinya gaya normal yang bekerja sebesar minus 1,92 kilonewton. Ya, artinya pada ya, ini arah gaya normalnya adalah kebalikannya, ya, dari yang digambar di sini. Alias batang tersebut mengalami kompresi. Ya, ini ada koreksi sedikit. Baik, sekarang kita tengok soal berikutnya. Ya. Nah, pada soal kali ini, ya, kita masih akan menghitung gaya dalam pada sebuah titik, yaitu di sini titik C. Namun, ya, yang membedakan dengan soal-soal sebelumnya adalah titik C ini dilalui oleh gaya terdistribusi. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Baik, kita akan coba satu demi satu. Ya. Pertama kali yang perlu kita lakukan adalah menghitung gaya-gaya reaksi tumpuan. Ya. Baik itu di titik A maupun di titik B. Oke. Nah, di A ini sebenarnya tumpuannya adalah pin support, namun karena tidak ada gaya aksi, ya, dalam arah horizontal, maka tidak ada gaya reaksi di A dalam arah horizontal. Ya. Baik, di sini kita namakan RA dan di sini adalah RB. Baik, selanjutnya kita sudah dapatkan free body diagram dari batang ACB. Ya. Selanjutnya kita hitung samaan kesetimbangan, ya. Kita hitung kesetimbangan momen di titik A, ya, sama dengan 0. Ya. Di sini RB, ya, dikalikan 6 meter. Nah, kemudian berikutnya adalah di sini ada gaya terdistribusi sebagaimana biasa, ya. Gaya terdistribusi ini kita gantikan dengan satu gaya yang ekivalen, yaitu adalah resultan dari gaya terdistribusi tersebut yang bekerja yang melewati sentroid, ya, sentroid dari gaya terdistribusi tersebut, areanya ini. Nah, karena dia bentuknya adalah segi 4, ya, dengan panjangnya bentangan 3 meter, maka sentroidnya terletak di sini. Ya, 1,5 meter dihitung dari B. Besarnya adalah 9 dikalikan 3, yaitu 27 kilonewton. Itu kita bisa lanjutkan di sini kesamaan kesetimbangan momen di A itu RB dikalikan 6 meter dikurangi 27 kilonewton dikalikan 4,5 meter dikurangi 12 kilonewton dikalikan 1,5 meter. Dengan
Baik, dari sini kita bisa langsung hitung RB sama dengan 18 kN meter ditambah 7 dikalikan 4,5 ya, sama dengan 121,5. Ini kita bagi dengan 6. Satu koma lima ditambah 18 dibagi dengan 23,25 kilonewton. Oke, selanjutnya setelah kita dapatkan gaya tumpuan di B, sekarang kita bisa juga menghitung gaya tumpuan di A. Ya, walaupun sebenarnya nantinya tergantung ya dari kita apakah kita mau mengambil segmen AC atau CB ya, tapi kita akan coba hitung saja dulu ya. Kita hitung sigma FY sama dengan 0 ya. RA dikurangi 12 kilonewton dikurangi 27 kilonewton ditambah oleh RB sudah diketahui sebelumnya 23,25 kilonewton. Ini sama dengan 0. RA sama dengan itu ya, 39 dikurang 23,25 yaitu 15,75 kilonewton. Oke, sekarang kita sudah dapatkan gaya-gaya reaksi tumpuan di A dan di B. Selanjutnya kita kembali lagi meninjau batang ACB ya. Nah, karena kita ingin menghitung gaya dalam pada titik C, maka kita tinggal memotong beam tersebut pada titik C yang melewati titik C ya. Nah, di sini kita bisa memilih tentunya di sini apakah segmen yang sebelah kiri segmen AC atau segmen BC. Nah, dari sini sekilas kita bisa melihat bahwa akan jauh lebih sederhana jika kita memilih segmen BC dibandingkan segmen AC. Oleh karena itu, di sini kita akan gambarkan kembali segmen BC, dan gaya-gaya yang bekerja pada segmen tersebut. Kita gambarkan kembali gaya reaksi tumpuan pada batang pada titik B ya. Kemudian di sini juga bekerja gaya dalam ya. Ada gaya lintang. Kemudian ada gaya normal ya. Dan berikutnya ada gaya bending moment. Kemudian pada segmen BC ini ya, dan ini yang harus kita perhatikan ya, itu
masih bekerja ya, masih ada gaya terdistribusi. Ya, karena itu kita harus pula menggambarkan gaya terdistribusi tersebut. Ya. Nah, di sini kita gambarkan saja ya. Oke ya. Bekerja sebagian gaya terdistribusi dari B sampai C. Nah, untuk menghitung atau mengevaluasi persamaan kesetimbangan dari segmen ini, pertama gaya terdistribusi ini kembali perlu kita gantikan dengan satu gaya ekivalen. Ya, gaya ekivalen itu adalah gaya yang gaya resultan dari gaya terdistribusi tersebut. Ya. Baik, kita gambarkan. Gambarkan gaya resultannya. Ya. Di sini adalah RB besarnya 23,25 kilonewton. Di sini ada V, gaya lintangnya. Di sini adalah gaya normalnya. Di sini adalah bending moment M. Dan di sini adalah resultan dari gaya terdistribusi segmen B sampai C. Nah, di sini kita lihat besar resultannya adalah 9 kilonewton dikalikan panjang segmen BC, yaitu 1,5. Nah, di sini kita bisa tuliskan gaya resultannya adalah 13 kilonewton. Di mana gaya resultan ini bekerja? Bekerja pada sentroid dari area segi 4 gaya terdistribusi tersebut. Tahu kalau kita bisa hitung ya di sini panjangnya adalah 0,75 ya, 0,75 meter. Ya. Oke. Sekarang kita sudah bisa mengevaluasi gaya dalam yang bekerja di sini. By inspection kita bisa lihat bahwa gaya normal ini pasti sama dengan 0 karena tidak ada gaya aksi dalam arah horizontal. Ya, jadi kita tinggal meninjau bending moment dan gaya lintang saja. Baik, kita akan coba hitung timbangan momen di titik C. Ya, timbangan momen di titik C. Ini adalah B dan ini adalah C. Oke, sigma momen di titik C sama dengan 0. 23,25 kilonewton dikalikan 1,5 meter
kurang 13,5 kilonewton dikalikan ya, itu jarak dari sini. Ini karena ini 0,75 maka ini juga 0,75. Ya. meter minus M sama dengan 0. Ya. Baik ya, jadi sigma momen di C ya ini sama dengan 23,5 25 kilonewton dikalikan 1,5, ini jarak dari B ke C itu 1,5 ya. Dikurangi 13,5 kilonewton dikalikan 0,75 dikurangi M ya, sama dengan 0. Nah, kita bisa langsung dapatkan M sama dengan kita hitung 23,25 dikalikan 1,5 sama dengan 34,875 kilonewton meter dikurangi 13,5 dikalikan 0,75 sama dengan 10,5 dengan 24,75. Baik. Baik, kita dapatkan momen di C besarnya 24,75 kilonewton meter. Nah, selanjutnya kita hitung kesetimbangan dalam arah Y untuk dapat menghitung gaya lintang. Di sini V kurangi 13,5 kilonewton ditambah 23,25 kilonewton sama dengan 0. V sama dengan minus 23,5 minus 9,7 kilonewton. Baik, akhirnya kita di sini telah berhasil menghitung gaya dalam ya pada titik C, yaitu bending moment dan gaya lintang. Ya. Jadi perbedaan dengan contoh soal sebelumnya adalah ketika kita akan menghitung gaya dalam pada satu titik yang dilewati gaya terdistribusi, ya, maka ketika kita memotong batang tersebut dan membuat free body diagram dari segmen batang tersebut, maka gaya dalamnya harus kembali gaya terdistribusinya harus kembali kita gambarkan. Dan kemudian kita kembali lagi gaya terdistribusi tersebut, ya gaya terdistribusi pada segmen tersebut kembali kita gantikan dengan gaya ekivalennya, ya, yang bekerja melewati sentroid dari gaya terdistribusi tersebut. Kemudian setelah itu barulah kita hitung persamaan kesetimbangannya ya dari free body diagram yang kita buat untuk segmen tersebut. Demikian untuk contoh soal kali ini.